Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabilul Muhtadin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Firasin, hadis yang ke-12 nih. Di buku saya halaman 111 di buku saya. Wa an Abi Firasin, dan ceritaan dari Pak Firas. Namanya Rabi'ah bin Ka'ab, namanya Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, khadimi Rasulillah, pembantu rumah tangganya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min ahli suffah, tidak termasuk ahlu suffah, orang miskin yang tunawisma yang ditampung oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kuntu adalah aku, abitu aku bermalam ma'a Rasulillah, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu bi wudhu'ihi wa hajati, maka aku datang kepada beliau dengan membawa wudu'ihi, yang betul, dengan membawa air wudunya, wa hajati, dan segala keperluan beliau. Faqala, maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salni, mintalah engkau kepadaku. Faqultu, sebagai rasa terima kasih Nabi bersabda, salni, mintalah engkau kepadaku. Faqultu, maka aku berkata, as'aluka, aku minta kepadamu wahai Nabi, murafaqataka fil jannah, agar aku bisa menemanimu nanti di surga. Faqala, maka Nabi bersabda, aw ghairu dzalik, apakah ada permintaan yang lain? Qultu, aku menjawab, huwa dzak, tidak, itu saja. La huwa dzak,
itu saja ya Rasulullah. Qala fa'ini mau ke sana Pak Ali? Pak Ali mau ke sana? Oh, oke. Berarti kesenggol-senggol pintu. Fa'ini maka bantulah saya kata Nabi ala nafsika atas dirimu bikathrati sujud dengan memperbanyak sujud. Rawahu Muslimun, hadisnya riwayat Muslim. Jadi mumpung yang nyuruh minta Nabi, permintaannya adalah minta bisa menemani Nabi di surga nanti. Kata Nabi ada permintaan yang lain enggak? Sudah itu saja. Bukan itu saja. Memang itu udah luar biasa, itu bisa menemani Nabi kita Muhammad SAW di surga. Kata Nabi, ya bantu saya supaya nanti kamu bisa bersama dengan saya di surga dengan cara berbanyak sujud. Di hadis yang lain kepada sahabat Sauban radhiyallahu anhu Nabi bersabda, fa innaka idza sajadta rafa'akallah. Maka sungguhnya apabila engkau sujud Allah akan angkat derajatmu. Jadi orang kalau sujud derajatnya diangkat oleh Allah. Dalam hadis yang sahih riwayat Abu Nuaim dalam kitab Hulyatul Auliya, Abu Nuaim rahimahullah, orang itu kalau sholat kata Nabi aukamakol dosanya ditaruh di pundaknya. Orang kalau sholat dosanya taruh di pundaknya. Sehingga orang itu kalau sujud, kalau rukuk dosanya berguguran. Sujud lebih rontok dosa-dosa itu. Nah, dalam Islam itu ada rumus, kalau pahala dihadirkan, dosa dihapus, itu pasti derajat diangkat. Jadi kalau pahala dihadirkan, dosa dihapus, derajat pasti diangkat. Berarti semakin sering orang itu sujud atau semakin lama orang itu sujud, semakin dosa itu dirontokkan, semakin pahala dihadirkan, semakin dosa dirontokkan, semakin derajat diangkat. Dan prinsipnya itu berlaku untuk semua kebaikan sebenarnya, tidak hanya sujud. Cuman dalam hadis ini terutama sujud. Dalam hadis ini terutama apa? Sujud. Nanti tidak hanya sujud sebenarnya. Apa contoh yang lain? Banyak melangkahkan kaki untuk sholat di masjid atau menghadiri majelis ilmu itu juga sama. Karena satu langkah itu pahala dihadirkan, dosa dihapus, derajat diangkat. Semakin banyak kaki kita melangkah ke masjid untuk sholat ya, atau untuk menghadiri majelis ilmu seperti ini, insya Allah satu langkah pahala dihadirkan, dosa dihapus, derajat diangkat gitu. Allahu Akbar. Nah, di samping mencari ilmu ini sendiri juga merupakan sarana untuk dimuliakan oleh Allah. Al-Mujadilah ayat 11 itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi akan diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang yang beriman dan berilmu sekaligus. Lah kalau kita sujud pakai kepala kita sendiri, mungkin enggak terlalu tinggi yang bisa kita peroleh dari surga itu. Wong kepala kita cuma satu. Apalagi terus kita sujudnya kadang pakai mual segala. Supaya kita dapat banyak, caranya gampang. Bantu orang lain untuk bersujud. Yang dengan sujud mereka itu kita dapat pahala yang sama dengan mereka. Seperti bantu masjid, bantu musola, bantu majelis taklim, nyumbang sajadah, nyumbang baju koko, sarung, peci. Pokoknya apa saja yang buat orang bersujud kepada Allah. Setiap kali dia sujud karena bantuan kita itu, kita akan dapat pahala yang sama dengan mereka. An-Nisa ayat 85 itu. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan itu. Maksudnya ditolong itu kita dapat pahala yang sama dengan mereka. Nah, ini sakit gini. Sing enteng bantu napa masjid, mushola, majelis taklim, baju koko, sarung, sajadah, peci yang dipakai untuk sholat lah, itu setiap mereka sholat sujud dengan apa yang kita perbantukan untuk mereka, kita dapat pahala yang sama dengan mereka. Allahu Akbar. Ini menyen hawane sing panas apa awak kula sing panas nih?
Oh panjen nggih pun. Oh nggih pun. Saya kula pikir mek kula tok ngono. Boten kula mikir apa gara-gara mari mangan mie Bogor iki, Pak. Bahasa memang Pak oh nggih pun. Nggih pun. Kalau mikir kula batin iki sing panas aku tah. Apa penyene hawane sing panas. Nggih, alhamdulillah disyukuri mawon alhamdulillah. Bakar-bakar lemak-lemak teng darah. Disyukuri mawon alhamdulillah. Wa an Abi Abdillah dan citaan dari Abi Abdillah Pak Abdullah. Wa yuqalun katakan Abu Abdurrahman bapaknya Pak Abdurrahman. Ada yang mengatakan Pak Abdurrahman. Jadi ada yang mengatakan Abu Abdillah Pak Abdullah. Ada yang mengatakan Pak Abdurrahman. Yang betul yang mana Ustadz? Gini. Orang Arab itu kadang punya anak itu 4, itu anak pertama semua. Kadang orang Arab itu punya anak 4, itu anak pertama semua, anak pertama semua. Nah, makanya disebut Pak Abdullah, anak pertamanya namanya Abdullah, atau Pak Abdurrahman karena anak pertamanya juga Pak Abdurrahman. Jadi orang Arab itu biasa anaknya 4, anak pertama semua. Itu ya, nonton nggih, Bun. Ya, Bun. Namanya Sauban radhiyallahu an, maula Rasulillah, mantan budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, alaika bikasratis sujud, hendaklah engkau banyak sujud. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajadatan lillahi rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Fa innaka, maka sungguhnya engkau lan tasjuda, tidaklah engkau sujud lillahi karena Allah, sajadatan dengan satu kali sujud, illa kecuali rafa'akallahu akan mengangkat derajatmu. Biha disebabkan satu sujud tadi itu, darajatan satu derajat. Wa hatta, dan Allah akan menghapus angka darimu, biha dengan satu sujud itu, khati'atan satu kesalahan. Rawahu Muslim. Tadi saya katakan rumusnya. Pahala dihadirkan, dosa dihapus, derajat diangkat. Hadisnya riwayat Muslim. Ini sujud sing tumanina, nggih, sing tumanina. Pun kesusu lah. Kesusu make dosane gak sida rukul. Rukuk. Dosanya mau jatuh nggak jadi, mau langsung berdiri gitu. Kan dosanya taruh di sini kan, di pundak. Begitu dia rukuk kan berjatuhan. Mau jatuh nggak jadi, orang baru rukuk gini langsung berdiri lagi gini, nggak jadi jatuh dosanya. Sujud juga gitu, sujudnya tuk kau iya gak rukul dosanya. Sing tumanina tek berak kan dosanya jatuh itu. Di hadis yang lain Nabi mengumpamakan sholat itu seperti mandi. Kata Nabi, bayangkan kalau depan rumah kalian ada sungai yang airnya jernih. Sungai yang mengalir, airnya apa? Jernih. Terus kalian mandi di sungai itu sehari 5 kali. Apakah masih ada tersadaki di badan kalian? Tidak ya Rasulullah. Itulah sholat. Sholat itu seperti mandi. Allahu Akbar. Wa an Abi Sufwan bin Abi Sufwan, dan dari Pak Sufwan. Ada yang mengatakan Sofwan, bukan Sufwan tapi Sofwan. Wa Nabi Sufwan, dari Abi Sufwan. Namanya Abdullah bin Yusr. Abdullah ibn Busr. Abdullah ibn Busr nama asli, Al-Aslami, yang bangsa Aslami, radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, sebaik-baik manusia, man adalah orang, tola yang panjang apa umruhu, umurnya, wa hasuna, dan bagus apa amaluhu, amalnya. Rawahu At-Tirmidzi, hadisnya riwayat At-Tirmidzi. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya.
Maka kita boleh berdoa kepada Allah panjang umur yang mubarakah, siha wal afiyah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh, tidak apa-apa. Dan Nabi pernah mendoakan sahabatnya panjang umur. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, seingat saya hadisnya kalau enggak hasan sahih, Nabi mendoakan sahabatnya dengan mengatakan, la'alal hayata tatulu bika ya Ruwaifi'. Semoga engkau panjang umur wahai Ruwaifi'. Jadi boleh mendoakan orang panjang umur, itu boleh. Karena Nabi pernah mendoakan sahabatnya panjang umur. Hadisnya seingat saya riwayat Ahmad, kalau enggak hasan sahih hadisnya. Nabi mendoakan sahabatnya, la'alal hayata tatulu bika ya Ruwaifi'. Semoga engkau panjang umur wahai Ruwaifi'. Jadi Nabi pernah mendoakan sahabatnya panjang umur. Jadi mendoakan panjang umur itu sunnah, karena Nabi pernah mendoakan. Dan di hadis ini, hadis At-Tirmidzi, dikatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Cuman kalau saya tambah biasanya panjang umur yang mubarakah, sihawal afiyah, dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Saya tambahkan itu biasanya. Kalau Nabi yang mendoakan pasti panjang umurnya barokah. Kalau Nabi yang mendoakan. Kalau yang mendoakan saya kan belum tentu, maka saya tambah. Jadi saya tambahkan, karena kalau Nabi itu dalam sepenuh hati pasti kebaikan. Kalau Nabi itu, maka kalau Nabi mendoakan sahabatnya panjang umur pasti dalam kebaikan yang pasti diberkahi karena yang mendoakan Nabi. Tapi kalau yang mendoakan kita belum tentu diberkahi umurnya. Makanya saya tambahkan diberi panjang umur yang mubarakah, siha wal afiyah, dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau saya. Sama dengan doa itu, ziarah kubur itu. Kalau Nabi mengajarkan doanya gimana? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'mina wal muslimin. Ada beberapa redaksi ya. Di antaranya ini, nas'alullah wa lakumul afiyah wa inna insyaallah bikum lahiqun. Jadi ada kata-kata nanti insyaallah kita akan ketemu, kata Nabi. Kalau ketemu Nabi di mana? Pasti surga kan? Kalau ketemu Nabi di mana? Pasti surga. Lah kalau ketemu kita di mana? Kalau ketemu kita di mana? Saya kalau ziarah kubur, saya bilang ke ahli kubur, nanti insyaallah kita ketemu. Ketemu saya di mana terus? Enggak jaminan kita ya. Maka saya tambah doanya, saya tambah. Saya tidak mengatakan doa Nabi kurang, boten. Ini kalau dalam ilmu hadis namanya tangkihul manaqib. Jadi Nabi bersabda begitu itu saat itu memang Nabi yang berdoa. Yang notabene pasti ketemunya Nabi itu di mana? Di surga. Nah kalau kita ketemunya di mana? Enggak jelas. Para sahabat sih rada jelas lah. Bukan rada jelas, sahabat jelas lah para sahabat Nabi. Nah kalau kita, maka saya tambah biasanya, wa inna insyaallah bikum lahiquna fil jannati. Tapi tambahan itu bukan dari Nabi, dari saya sendiri. Dan itu sebagai doa, bukan sebagai sunnah Nabi, bukan, tapi doa saya. Ketemu di mana? Fil jannati, di surga. Ma'a Rasulillah, bersama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu doa saya. Masa kalau datang ziarah kubur, saya sampaikan assalamualaikum ya ahlad diyar. Nasallallahu lana wa lakum ya assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah wa inna insyaallah bikum lahiquna fil jannati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita ketemu nanti di surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu. Sebagaimana Nabi dulu kan berharap ketemu sama kita tuh. Nah, makanya kita sambungkan doanya itu, insyaallah kita nanti ketemu bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini namanya memahami doa sesuai dengan konteks gitu namanya. Jadi memahami doa sesuai dengan apa? Konteks namanya. Ya, makanya saya ulang, kalau jenengan baca doa itu harus paham konteks. Ada hadis sahih. Hadisnya sahih Muslim. Nabi mengajarkan sebuah doa, tapi doa ini tidak boleh dibaca tiap hari. Ini dan sebaiknya nggak usah dibaca. Ada yang doa itu Nabi ajarkan, hadisnya sahih Muslim. Tapi sebaiknya jangan dibaca doa itu. Kecuali terpaksa. Jadi jangan jadikan doa harian. Apa itu?
kalaulah seseorang tidak karena saking tidak tahannya akhirnya minta mati, maka doanya gini kata Nabi, ya Allah, kalau hidup bagiku lebih baik maka hidupkanlah aku, tapi kalau mati lebih baik bagiku maka matikanlah aku. Itu doanya Sahih Muslim itu hadisnya. Ya Allah, kalau hidup bagiku lebih baik maka hidupkanlah aku, kalau mati itu lebih bagiku maka matikanlah aku. Tapi itu kata Nabi kalau tidak boleh tidak, terpaksa banget. Dan itu sebaiknya jangan dibaca berarti. Yang betul optimis tetap, berharap kesembuhan, siha wal afiyah. Saya pribadi nih, ada orang-orang tertentu yang kayak nggak ada harapan gitu. Semua secara kalkulasi manusiawi matilah gitu. Tapi karena memang kita masih punya harapan agar beliau sembuh, walaupun rasanya nggak mungkin, kita doakan sembuh aja. Ada beberapa yang meninggal ada, tapi ada beberapa yang sembuh juga dengan izin Allah. Saya pernah diundang oleh jamaah, mertuanya itu sudah mengalami sakaratul maut, mertuanya jamaah saya. Semua anak-anaknya datang, termasuk anak-anaknya di luar negeri pada datang semua. Sebelum pandemi kejadiannya itu. Saya diundang, Ustadz tolong bantu kami untuk memimpin doa untuk kemudahan orang tua kami ini. Ya kalau takdirnya wafat ya dimudahkan, kalau hidup ya semoga diberi panjang umur. Akhirnya kita doakan. Nah kalau saya memang optimis terus kan, nggak pernah pesimis, tak optimis terus. Ya saya doakan semoga panjang umur yang barokah walafiat. Kita doakan terus saja. Ada yang menalkin karena sudah sakaratul maut itu. Kita doakan sampai lama itu, 1-2 jam kalau nggak salah ya. Atau 3 jam saya lupa, pokoknya lama lah pokoknya. Nggak meninggal. Kata jamaah saya, Ustadz, karena tidak meninggal ya udah Ustadz boleh pulang deh katanya. Karena nggak meninggal akhirnya saya boleh pulang. Akhirnya saya pulang. Begitu saya pulang, saya dapat kabar, alhamdulillah Ustadz nggak jadi meninggal, sudah makan durian lagi. Oh alhamdulillah. Iya mungkin sudah sehat kembali, sudah makan durian lagi. Oh alhamdulillah saya bilang. Akhirnya nggak meninggal, lama juga itu nggak meninggal sampai pas pandemi itu settle. Jadi wafatnya pas pandemi. Ada yang begitu ada, tapi ada juga yang lancar meninggalnya juga ada, macam-macam. Tapi yang penting kita punya harapan baik. Ya, saya pribadi begitu, pokoknya selagi masih ada harapan, berharap yang baik-baik aja lah. Jadi doa tadi itu Nabi yang mengajarkan, tapi tidak dianjurkan dibaca setiap saat. Malah sebaiknya nggak usah dibaca. Artinya kita suruh optimis terus, gitu. Jangan pesimis. Wa'an Anas dan cerita sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ghaba ammi, telah menghilang siapa ammi pamanku Anas ibn Nadr, Anas ibn Nadr radhiyallahu anhu an qitali Badrin, dari perang Badar. Jadi sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an kehilangan pamannya namanya Anas ibn An-Nadr. An qitali Badrin, dari peperangan Badar. Jadi maksudnya tidak ikut dalam perang Badar maksudnya. Faqala, maka berkata, pamannya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ghibtu, aku menghilang atau tidak hadir, an awali qitalin, dari awal perang, qatalta, yang engkau berperang, al musyrikin, yang engkau memerangi al musyrikin, orang-orang musyrik. La inillahu ashhadani qital al musyrikina la yarayanna Allahu ma asna'uka falamma kana yaum Uhudin wa kashafal muslimuna faqala Allahumma inni a'tadiru ilaika mimma sana'a haula, ya'ni ashabahu, wa abra'u ilaika mimma sana'a haula, ya'ni al musyrikin. Summa taqaddama fastaqbalahu Sa'ad ibn Mu'adz faqala, ya Sa'ad ibn Mu'adz, al jannatu wa rabbil ka'bati ini ajidu rihaha min duni Uhudin. Qala Sa'ad,
famastata'tu ya Rasulullah ma suna qala Anas fawajadna bihi bid'an wa samanina darbatan bisayf aw ta'natan birumhin aw ramyatan bisahmin wa wajadnahu qad qutila wa qad massala bihi al-musyrikuna fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bi bananihi. Qala Anas kunna nura aw nadhunnu anna hadhil ayata nazalat fihi wa fi asbabi wa fi asbahihi minal rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi ila akhirih. Muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, pamannya Anas ibn Nadhr tidak mengikuti perang Badar. Ia mengaku, wahai Rasulullah, sungguhnya saya tidak bisa mengikuti awal peperangan melawan orang-orang musyrik. Seandainya Allah menakdirkan saya untuk bisa mengikuti peperangan melawan orang-orang musyrik, niscaya Allah benar-benar akan melihat apa yang saya perbuat. Gampangane gantine mangke ya Rasulullah, kalau memang sekiranya saya diizinkan oleh Allah untuk ikut perang bersama Anda untuk memerangi orang-orang musyrik, nanti akan saya buktikan bahwa saya bersungguh-sungguh sebagai ganti dari tidak ikut perang Badar. Ketika perang Uhud, kaum muslimin banyak yang melarikan diri. Dia berkata, ya Allah, maksudnya kocar-kacir, bukan melarikan kocar-kacir. Ya Allah, saya mohon maaf kepadamu dari apa yang dilakukan oleh kawan-kawanku, di mana mereka banyak yang melarikan diri dan musyrik. Karena memang di dalam perang Uhud itu ada ikut orang-orang munafik. Sebelumnya ada sekitar 200 orang putar balik tidak ikut perang Uhud, gara-gara karena provokasi orang-orang munafik. Dalam Islam mundur karena takut dosa besar. Dalam Islam tidak boleh mundur dari perang karena takut, itu dosa besar dalam Islam, tidak boleh. Kemudian dia maju dan menghampiri Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu, saya berkata, wahai Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, demi Tuhannya Ka'bah, sungguhnya saya mencium bau surga di dekat Uhud. Sa'ad berkata, wahai Rasulullah SAW, saya tidak sanggup berbuat seperti apa yang diperbuatnya. Anas berkata, setelah perang Uhud usai, saya menemukan pada dirinya 80 lebih luka pedang, 1 tikaman tombak dan 1 tusukan panah. Kami menemukannya sudah terbunuh dan dicincang oleh orang-orang musyrik, sehingga tidak ada satupun yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya dengan mengamati jari jemarinya. Kemudian Anas berkata lagi, kami meyakini bahwa ayat yang artinya orang-orang yang menepati janji terhadap apa yang telah mereka janjikan kepada Allah dan seterusnya itu turun berhubungan dengan peristiwa orang-orang mukmin seperti Anas ibn Nadhr ini. Jadi ini hadisnya riwayat Muslim. Dikodok di perang Uhud, maju dengan gagah berani di saat pasukan kaum muslimin kocar-kacir. Uhud itu kalah. Di sesi kedua kalah. Pertama menang ya, sesi kedua kalah itu gara-gara pasukan pemanah itu enggak sabar dengan aba-aba dari Rasulullah Muhammad SAW. Makanya muslimin itu dimenangkan oleh Allah karena sabar dan karena tawakal hanya kepada Allah. Ketika muslimin tidak sabar dan tidak tawakal, muslimin kalah. Yang pertama enggak sabar itu di perang Uhud, enggak sabar, kalah. Yang kedua di perang Hunain, hampir kalah itu gara-gara tidak bertawakal hanya kepada Allah. Ada sebagian pasukan kaum muslimin yang bergerak ke Hunain itu ada yang telah tidak bertawakal hanya kepada Allah, tapi bertawakal kepada jumlah. Ada yang mengatakan jumlah kami dulu kecil, kami menang. Apalagi sekarang jumlah kami besar, pasti menang. Itu Nabi enggak suka dengan ucapan itu. Karena ucapan itu berarti telah bertawakal kepada jumlah, bukan kepada Allah. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi muslimin hampir kalah. Di tengah-tengah hampir kalah itu tiba-tiba mereka tobat, kembali bertawakal hanya kepada Allah dan akhirnya muslimin menang. Nah, ini jadi pegangan buat kita. Kalau kita mau dimenangkan oleh Allah sebagai pribadi, sebagai keluarga besar, maka hendaklah kita ini sabar dan bertawakal hanya kepada Allah. Nah, sabar itu intinya satu, kepada pengendalian diri. Jadi orang sabar itu bukan berarti diam. Orang sabar itu tetap bergerak, tapi terkendali. Kalaupun marah-marahnya terkendali, kalaupun sedih-sedihnya terkendali, semuanya serba terkendali pokoknya.
itu baru benar itu kalau seperti itu. Bertawakal hanya kepada Allah dan bersabar. Oke, monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebenarnya saya mau tanya dulu. Allah mengucapkan enggak selamat pada hari kelahiran Nabi Isa dan Nabi Yahya? Oh, Allah mengucapkan selamat. Salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Selamat bagiku, kata Nabi Isa atau Nabi Yahya itu, di mana aku dilahirkan, di mana aku wafat, dan di mana aku dibangkitkan kembali. Jadi itu pernyataan Nabi Isa ya. Kalau nggak Nabi Yahya, Nabi Isa, dua nabi itu. Bahkan dua nabi itu, saya lihat ayatnya dulu. Ini ada di surah Maryam. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Jadi surah Maryam ayat 33 itu. Dan semoga keselamatan atasku pada hari di mana aku dilahirkan, dan pada hari di mana aku wafat, dan pada hari di mana aku dibangkitkan kembali hidup. Ini di surah Maryam ini. Nah, ini di surah Maryam ini yang mengucapkan kayaknya Nabi Yahya kayaknya ini. Saya kalau buka ayatnya mawon nggih. Surah Maryam. Surah Maryam surah ke-19. Ayatnya ayat 33. Nabi Isa yang mengucapkan. Yang mengucapkan Nabi Isa itu. Yang mengucapkan siapa? Nabi Isa. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari di mana aku dilahirkan, aku diwafatkan, dan pada hari di mana aku dibangkitkan. Sebelumnya itu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria redaksinya agak beda dikit. Kalau Nabi Yahya. Salamu wassalam. Bentar. Ini ada di surah Maryam ayat 15-nya. Ayat 15-nya kalau Nabi Yahya. Ayat 15 surah Maryam juga. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dan kesejahteraan bagi dirinya Yahya maksudnya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan kembali hidup. Ayat surah Maryam ayat 15 dan surah Maryam ayat 33. Yang 33 itu Nabi Isa, yang 15 ayat Nabi Yahya itu. Nah, itu kan Allah mengucapkan selamat itu atas kelahiran Nabi Yahya dan Nabi Isa.
Berarti mengucapkan selamat atas kelahiran seseorang itu boleh apa enggak itu? Boleh lah, ayatnya mengatakan boleh kok. Ayatnya menginformasikan mengucapkan hal itu. Terus Nabi sendiri mengingat hari lahirnya enggak? Itu puasa hari Senin itu? Apa kata Nabi bertanya? Itu hari di mana aku dilahirkan. Berarti memperhatikan hari lahir, mengucapkan selamat terkait hari lahir. Kalau merujuk pada ayat dan dalil tentang puasa Senin itu, ya berarti boleh. Kalau ada yang mengatakan itu menyerupai orang kafir, nah, bisa jawab ya. Hadis yang mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai orang kafir maka dia termasuk golongan itu. Itu tidak semua ulama sepakat akan kesohihannya. Jadi ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Nah, bagi yang mensahihkan memang tidak mau kemudian mengucapkan selamat ulang tahun kan dianggap menyerupai orang kafir, kata mereka tapi bagi yang mendhaifkan, yang nggak pakai dalil itu berarti yang dhaif kok. Kan kalau hadis dhaif nggak bisa dipakai untuk halal haram. Nah, malah ada hadis sahih, hadisnya dari Ibnu Abbas, hadis Bukhari. Nabi itu cara nyisir rambutnya tadinya menyerupai cara nyisirnya orang-orang musyrikin. Terus belakangan kata Ibnu Abbas, Nabi cara bersisirnya menyerupai orang-orang ahli kitab. Hadisnya Sahih Bukhari. Nabi malah menyerupai dalam menyisir rambut ya. Nah, berarti saya ulang, ini beda pendapat di kalangan kaum muslimin. Saya nggak ngomong ulama deh, di kalangan kaum muslimin ini. Yang mengatakan boleh mengucapkan selamat ulang tahun itu pakai dalil tadi, surah Maryam ayat 15 itu tentang Nabi Yahya yang diucapi selamat oleh Allah di hari kelahirannya. Yang kedua Nabi Isa di surah Maryam ayat 33. Terus satu lagi hadis berkenaan puasa Nabi hari Senin. Nah, satu nggih. Yang kedua kalau yang melarang alasannya karena menyerupai orang kafir. Tapi saya ulang tadi, kalau hadisnya dianggap sahih, tapi masalahnya ada ulama yang menganggap hadis itu nggak sahih, maka nggak mau pakai hadis itu, sehingga terus jalan nggak ada masalah. Nah, oke lah, anggaplah misalnya sama dengan orang kafir, misalnya sama gitu. Kita nggak boleh tiru ya. Oke, kita nggak usah tiru. Ini rumus dalam Islam. Beda dikit beda hukum. Kan katanya sama orang kafir kan? Nah, rumusnya apa? Beda dikit beda hukum. Ingin tahu dalilnya? Orang-orang musyrik Mekah itu kumisnya panjang-panjang, jenggotnya panjang-panjang. Orang Yahudi kumisnya panjang, jenggotnya nggak ada. Nah, terus kemudian ada yang klimis, nggak ada dua-duanya, pokoknya gitu. Kata Nabi, tampillah beda dengan orang-orang musyrik. Caranya gimana? Kumisnya ditipiskan, jenggotnya dipanjangkan. Artinya beda dikit, beda hukum. Tenang. Kalau sing nggak ada jenggotnya, kalau madhab Hanafi wajib hukumnya ini. Jenggot ini laki-laki wajib. Madhab Hanafi. Kalau madhab Syafi'i sunnah. Nah, mengenai kumis tipis, ini pengertiannya bukan nggak ada kumisnya. Tetap boleh ada kumisnya, tapi jangan melebihi sampai ke bibir. Kan ada yang nyong-nyong. Sehingga kalau makan uponya itu jangan sampai nyong-nyong. Tapi kalau dirapikan tidak apa-apa. Apalagi kalau dasar kulitnya masih terlihat. Kayak saya ini kan memang jarang kumisnya ini. Itu seperti itu. Wallahu a'lam. Insyaallah. Nggih, monggo. Ini Pak, terkait dengan salam ya, kita itu sekarang ada sahabat kita yang kalau salam itu pada orang Islam juga Pak. Kalau dalam zaman SBY itu ada namanya salam. Assalamualaikum, santi-santi segala itu. Kemudian secara Islam gimana Pak? Orang Islam dalamnya sama Pak kalau ada santi-santi sekarang tidak begitu. Itu Sampun? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Nggih. Kalau pribadi nggih. Kalau pribadi, saya ngomong pribadi dulu. Salam
salamnya kita kaum muslimin itu udah melebihi salam semua tadi itu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan seluruhnya dunia akhirat, rahmat dan barokah untuk kalian semua. Itu wis ngalahno kabeh kuman sing salam-salam liyan ini kok. Makanya saya pribadi itu kalau ceramah di depan umum kan ada yang muslim atau muslim, sependek yang saya ingat tapi ya, saya tidak pernah menambahkan salam yang lain kecuali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya merasa bahwa salam saya ini udah paling top menurut saya. Jadi kalau saya tambahkan yang lain malah nanti menurunkan nilai salam saya yang pertama. Kalau menurut saya. Kalau sampai detik ini ceramah di beberapa perusahaan yang ada muslim atau non muslimnya, terus terang kalau saya pede dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu itu. Nah jadi itu. Nah satu dulu. Yang kedua, kalau salam itu merupakan ciri khas agama tertentu, tentu secara hukum tidak boleh. Saya ulang ya, kalau itu salam merupakan ciri khas agama-agama tertentu, maka itu tidak boleh dalam Islam. Kenapa? Karena kan kita punya prinsip lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau salam nasional masih bisa saya terima, salam nasional. Salam sejahtera untuk kita semua, nah, itu oke lah. Salam sejahtera itu bukan salamnya agama tertentu, bukan, itu salam nasional itu. Salam nasional wong sing nasional apa? Agak paham. Tapi itu bukan agama tertentu, karena agama sebelah itu bukan salam sejahtera, shalom misalnya atau apa gitu. Iya. Atau kenapa? Ya tadi saya ulang tadi, melanggar ketentuan lakum dinukum waliyadin. Ya, saya nggak setuju itu. Saya mengenai hukumnya, ya sudah monggo melanggar lakum dinukum waliyadin bagi saya nggih. Nah makanya kalau saya pribadi pede dengan salam saya. Sampai detik ini saya ceramah di beberapa perusahaan, ada muslim dan non muslimnya. Alhamdulillah nggak pernah ada pesanan sih, Ustaz tolong nanti ngucap ya salam apa gitu. Saya bilang alhamdulillah nggak ada pesanan sih sampai detik ini. Kalaupun ada ya saya sampaikan salam saya ini insya Allah salam yang sudah sempurna karena luar biasa isinya. Pede saja kita itu. Ngaten nggih, wallahu a'lam bishawab. Ya, dan saya lihat ada beberapa pejabat muslim yang juga pede kok mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling mentok salam sejahtera untuk kita semua, itu saya masih bisa terima itu. Salam sejahtera untuk kita semua itu masih bisa saya terima itu. Kenapa? Karena itu salam nasional itu. Bukan salam agama tertentu, bukan. Kalau ada agama tertentu, ngerinya masuk dalam pelanggaran terhadap lakum dinukum waliyadin. Cekap nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.